Keluaran 14 ayat 10-31 dilanjutkan pasal 15 ayat 20-21. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan nyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun,
yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Mengeluh merupakan salah satu bentuk coping mechanism, yaitu strategi yang digunakan seseorang ketika dihadapkan pada situasi sulit. Pada batas tertentu, mengeluh dapat menolong seseorang untuk mengelola emosinya. Namun, keluhan yang dikeluarkan secara berlebihan bisa menjadi pertanda negatif dari kondisi psikis seseorang. Bangsa Israel adalah contohnya. Baru saja mereka merdeka dari perbudakan di Mesir, kini mereka menemui jalan buntu. Pasukan Firaun mengejar mereka dari belakang, sementara di depan mereka terhampar lautan yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bingung? Pasti. Takut? Jelas. Di tengah situasi yang mengancam nyawa ini, keluhan menjadi solusi untuk meredakan kecemasan dan ketakutan mereka. Sebagai pembaca, kita melihat keluhan-keluhan mereka sebagai tindakan yang negatif. Tetapi jika kita mengingat kembali bagaimana mereka menjalani hidup sebagai budak selama 430 tahun, maka kita juga perlu memahami kondisi mental mereka. Hari-hari mereka diliputi ketakutan, ancaman, dan tekanan. Bukan hanya sehari dua hari, tetapi ratusan tahun. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan agar tetap waras hanyalah dengan mengungkapkan keluhan. Melawan, kekuatan mereka terkuras oleh kerja. Boikot, nyawa mereka dan keluarga merekalah yang menjadi taruhannya. Tidak ada cara lain selain mengeluh. Dan bukankah Allah membebaskan bangsa Israel karena mendengar keluhan mereka? Kini, ketika mereka dihadapkan pada jalan buntu dan ancaman kematian, maka satu-satunya coping mechanism yang dapat mereka lakukan adalah dengan mengeluh kembali, termasuk dengan keluhan-keluhan yang terdengar menyebalkan. Beruntung, Allah menunjukkan coping mechanism yang berbeda dari bangsa Israel. Jika bangsa Israel mengelola ketakutan mereka dengan cara mengeluh, Allah justru melakukan pemecahan masalah dengan membaca situasi, melihat potensi, dan menciptakan peluang. Strategi pertahanan ditunjukkan oleh Allah di hadapan bangsa Israel. Malaikat Allah yang semula berada di depan mereka, kini berjalan di belakang mereka, seakan menjaga mereka dari kejaran masa lalu. Begitu pula dengan tiang awan, yang juga berpindah tempat sekaligus berubah peran. Dari yang sebelumnya menjadi peneduh, kini menjadi benteng pertahanan yang menutupi pandangan
agar Israel tidak lagi melihat ke belakang. Lautan yang sebelumnya menjadi akhir perjalanan mereka, kini dibelah hingga terciptalah jalan yang terbentang melintasi kematian menuju kehidupan. Simbolisasi yang sama juga kita pakai di dalam ritus baptisan. Seperti Israel yang melintasi lautan menuju ke negeri seberang, begitu pula dengan baptisan. Melalui baptisan, kita meninggalkan kehidupan lama dan disucikan dengan air yang mengalir, layaknya melintasi lautan kematian, hingga akhirnya dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Simbolisasi itu pun semakin diperkuat ketika ritus baptisan diselenggarakan pada saat Paskah subuh, bahwa di dalam baptisan kita mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, Sang terang fajar yang terbit dari gelapnya malam. Setelah Israel sampai di seberang dan tentara Mesir tenggelam, puji-pujian pun dinaikkan sebagai ganti keluhan. Bersyukur atas penyertaan Allah yang melampaui akal pikiran. Setiap orang pernah menemui jalan buntu, bahkan dihadapkan pada kematian yang membuat tertekan. Coping mekanisme apa yang akan kita pilih? Mengungkapkan keluhan tanpa memikirkan solusi, seperti yang dilakukan bangsa Israel, atau berusaha memecahkan masalah dengan membaca situasi, melihat potensi, dan akhirnya menciptakan peluang yang baru seperti yang telah ditunjukkan Allah. Maknailah setiap perjalanan dan rasakanlah penyertaan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.